Nerima dengan kondisi yang ada. Ketika engkau tidak menerima, walaupun bergelimang harta, engkau akan susah. Barakallahu fikum. Nah, taib jamaah, sebelum dibaca, ini ada penjelasan yang terbuang atau tidak diterjemahkan ya. Ketika berbincang tentang yang kelima, firman Allah Subhanahu wa taala, fa anzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu bi junudin lam tarawha wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla wa kalimatallahi al-ulya wallahu azizun hakim. Penjelasan dalam kitab ini langsung berbicara tentang tunggu jamaah. Baik, lah ini kayaknya ada yang dibalik-balik di sini jamaah. Silakan dilanjutkan dibaca. Tafadhal. 8. Imam Ibnu Qayyim berkata, dalam pengupahan Rasulullah terhadap orang kafir, Abdullah bin Ariqat ad-Duaili sebagai penunjuk jalan ketika hijrah menunjukkan bolehnya kita merujuk kepada orang kafir dalam kedokteran, al-makhol, alat celak, obat-obatan, farmasi, penulisan, ilmu hisab, astronomi, al-uyub, mengenali aib-aib kelemahan, dan yang semisalnya, selama bukan sebuah jabatan yang menyangkut masalah keadilan. Keberadaannya sebagai orang kafir tidak serta-merta tidak dipercaya sama sekali dalam hal apapun, karena tidak ada yang paling berbahaya daripada urusan menunjukkan jalan, lebih-lebih semisal jalan hijrah ini. Baik, barakallahu fikum. Jadi berkaitan dengan syarat orang yang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Syarat hijrah itu adanya penunjuk jalan dan adanya teman yang mendampingi. Karena perjalanan ini panjang. Penunjuk jalan itu syaratnya satu mahir. Orang itu mahir dan tidak berkhianat. Orangnya pintar sudah. Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menggaji atau menyewa seorang yang kafir untuk menunjuki jalan, maka nggak ada masalah sebenarnya. Dalam urusan kita berobat kepada orang kafir, ya, menjadikan pekerja orang kafir, tukang tulis orang kafir, selama ya ini urusan yang memang tidak diperlukan keadilan orang itu. Orang kafir nggak apa-apa. Tapi kalau untuk urusan-urusan yang memang diperlukan keimanan di sana, diperlukan ketakwaan seseorang, nggak bisa kita pakai orang kafir. Maka Ibnu Qayyim memberikan penjelasan yang cukup lugas di sini agar kita tidak, ya kalau bicara orang kafir lagi ya. Jadi kita kok banyak kata-kata kafir di sini jamaah. Ini buku harus direvisi mungkin nantinya. Nah, jadi kalau bicara orang kafir, ya tetap kita sebut dia orang kafir. Tapi disebutkan di sini bahwasanya berkaitan dengan orang kafir ini, kita boleh menggunakan dia dalam perkara-perkara yang memang tidak dibutuhkan keimanan. Dia tidak menjadi penguasa. Tapi kalau jadi penguasa, jadi pemimpin, lah. Kita udah tahu Al-Maidah ayat 51. Sebenarnya Al-Maidah 51 ini nggak bicara orang kafir. Bicara orang Yahudi dan Nasrani. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Jangan kalian jadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani, bukan orang kafir. Allah tidak menyebut kafir. Tapi Yahudi dan Nasrani adalah orang-orang kafir. Tapi Allah tidak menyebutnya Yahudi dan kafir pada ayat ini. Tapi kita nggak boleh lah menjadikan orang Nasrani, orang Yahudi, pemimpin-pemimpin. Tapi dalam urusan lain boleh pakai tenaga orang kafir. Seperti yang terjadi
di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Baik,